Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu pembahasan limit tak hingga. Jadi maksudnya tak hingga di sini ada dua ya. Yang pertama adalah limit yang menghasilkan tak hingga. Yang kedua adalah limit di mana nilainya atau x-nya inputannya itu menuju tak hingga. Oke. Jadi ini yang pertama kita membahas untuk limit yang menghasilkan nilai tak hingga. Jadi contoh misalkan di sini misalkan limit fx menuju x di mana hasil limitnya itu sama dengan L dan L itu tidak sama dengan 0 dan hasil limit gx-nya itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan limit fx per gx-nya itu, limit fx per gx-nya ini maka menghasilkan x menuju a ya, menghasilkan tak hingga. Nah, cuman tak hingganya ada dua jenis, yaitu adalah positif tak hingga dan negatif tak hingga. Nah, ini tergantung dari 4 kondisi. Kondisi pertama, kalau L-nya lebih besar dari 0 dan GX-nya, GX yang menuju 0 ya, GX-nya itu menuju nilai 0 dari arah upward, dari arah atas, maksudnya dari nilai positif ya, menuju 0-nya itu dari arah positif, dari nilai Y misalkan ya, dari arah positif gini. Nah, menuju ke nilai 0. Nah, ini nilainya positif tak hingga. Tapi kalau L lebih besar daripada 0 ya, L lebih besar daripada 0, Gx-nya dari arah downward menuju ke 0-nya itu arah downward dari bawah, dari nilai negatif ya, maka nilainya negatif tak hingga. Nah, sebaliknya, kalau L-nya lebih kecil dari 0, L-nya lebih kecil daripada 0 dan kemudian dia dari arah bawah maka dia positif. Tapi asal L-nya ya bertentangan nih, L-nya lebih kecil dari 0 dan dari bawah maka dia negatif. Kemudian kalau nilainya negatif tak hingga kalau L-nya lebih kecil dari 0 dan Gx-nya menuju ke 0 dari arah atas. Ya, dari arah atas tapi nilai L-nya negatif. Tapi kalau L-nya positif maka dia menjadi positif tak hingga. Ya, positif tak hingga. Tapi kalau dari L-nya nilainya negatif, ininya menuju dari atas ya, maka negatif tak hingga. Sebagai contoh, misalkan contoh kita diminta menghitung ini. Limit x1 minus ya, x1 minus. Maka ini sebagai fx ya. Yang ini sebagai gx. Maka artinya kita mendapatkan limit fx-nya x menuju 1 minus ya fx maka sama dengan limit ya kita asumsikan fx-nya itu x kuadrat plus 1, gx-nya itu adalah x min 1. Maka limit x menuju 1 minus x kuadrat plus 1. Berapa? X1-nya dimasukkan ke sini, maka sama dengan nilainya adalah 1 kuadrat tambah 1 sama dengan 2. 2 itu lebih besar daripada 0. Berarti L-nya lebih besar daripada 0. Oke, syarat pertama L-nya lebih besar daripada 0. Kondisi yang kedua, ya, kondisi kedua adalah kita mau konfirmasi nilai Gx-nya. Nih ya, Gx-nya itu kalau kita masukkan 1, 1 dikurangin 1, 0. Maka Gx-nya sama dengan 0 ya. Gx-nya sama dengan 0. Kita mau tahu Gx-nya itu downward atau upward dari 1 minus. Kalau kita gambarkan, teman-teman sekalian, kalau kita gambarkan, bagaimana gambar x min 1? X min 1 ini 1, 2, 3 nih ya. Min 1, min 2. Oke. Di sini juga 1, 2, min 1, min 2. Oke. Nah, pada saat nilai 1, maka kemudian kita mau menggambarkan x min 1-nya. Jadi contoh misalkan saya pakai garis warna hijau di sini. X min 1 itu grafiknya gimana sih? X min 1 tuh grafiknya itu adalah berarti ketika nilai kita cari ya perpotongan dengan sumbu x-nya, perpotongan dengan sumbu x-nya berarti ketika y-nya 0. Maka artinya 0 sama dengan x min 1. Berarti x sama dengan 1. Berarti titik yang pertama yaitu adalah 1,0. 1,0 itu ada di sini. Oke, 1,0. Kemudian perpotongan dengan sumbu y-nya.
sumbu Y-nya. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, perpotongan dengan sumbu Y X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 min 1. Berarti sama dengan min 1. Ya, Y-nya sama dengan 1. Maka titiknya berapa? Min 1,0. Maka titiknya di sini. Nah, kalau kita gambar garis, maka gambar garisnya ke sana ya. Ini garisnya. Nah, sekarang 1 minus. 1 minus itu artinya apa? 1 minus itu kan ini 1 nih ya. Ini kita punya 1 ini. Ya. 1 minus itu kan berarti dari arah sebelum nilai yang lebih kecil dari 1. Berarti dari arah sini. Maka gambarnya kan di sini nih, dari arah bawah menuju ke arah atas. Maka kita sebut ini downward atau arah bawah. Oke. Karena L-nya lebih besar dari 0 dan kemudian downward, maka kesimpulannya hasil ini maka sama dengan hasilnya, maka kita dapatkan sama dengan minus tak hingga. Oke. Kita hasilkan nanti minus tak hingga. Oke. Nah, ini minus tak hingga. Sekarang contoh soal berikutnya yang ini ya. Yang B, limit x kuadrat plus 1 dibagi x kuadrat min 1. Ini hasil yang tadi ya, hasilnya minus tak hingga nih. Sekarang soal yang B, x kuadrat plus 1, oke, ya. Ini pembahasan yang tadi. Oke, x kuadrat. Sekarang soal untuk yang kedua. Ini saya hapus dulu. Oke. Sekarang bagaimana untuk soal yang kedua? X kuadrat plus 1, x kuadrat min 1. Ini tadi kita sudah hitung, ini sebagai fx-nya, ini sebagai gx-nya. Gx-nya sama dengan 0. Kenapa? Kalau kita masukkan min 1 kuadrat, dikurangin 1, hasilnya 0. Gx-nya menuju ke 0, fx-nya adalah x kuadrat plus 1. X kuadratnya sama yang kayak tadi, berarti limitnya berapa? Limit x1 minus, min 1 minus ya. Min 1 minus x kuadrat plus 1, maka sama dengan min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. L-nya lebih besar daripada 0 nih ya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, maka kita perlu menggali lagi. Kondisi yang kedua, gx-nya tadi ya menuju 0, gx-nya kalau dimasukkan nih ya, ketika g-nya min 1, maka sama dengan min 1 kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang gambar grafiknya gimana? Gambar grafiknya x kuadrat min 1. X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Kita tahu kalau x kuadrat itu kan grafiknya gini ya. Ingat ya, x kuadrat tuh gini. X kuadrat kira-kira gini. Nah, karena min 1, maka dia turun ke bawah. Nih ya, maka dia turun ke bawah sepanjang 1. Dia turun ke sini. Nah, sini. Di sini turun, di sini 0, di sini min 1 ya. Titiknya di sini. Oke, min 1,0. Oke. Jadi dia turun ke bawah. Nah, pada saat dia min 1 di sini nih. Nah, ini min 1 nih ya. Pada saat dia nilainya min 1,0. Nah, kita lihat teman-teman sekalian, di sini min 1 minus. Min 1 minus itu berarti dari arah yang sini kan? Berarti min 1 minus itu dari arah atas ini. Min 1 minus. Min 1 minus itu berarti dari atas ini. Nih, nah, berarti ini min 1 minus. Berarti ke arah upward, dari atas, dari nilai positif. Upward. Karena upward, maka kita dapatkan teman-teman sekalian, karena L-nya lebih besar daripada 0, kemudian upward,
maka kita hasilkan ini, maka sama dengan positif tak hingga. Oke, baik. Kita lanjut di soal yang berikutnya. Yang C. Nah, kalau C seperti apa? C itu kita dapatkan soalnya gini ya, teman-teman sekalian. Oke. Kalau ini berarti ya, ini berarti fx-nya sama dengan x, gx-nya sama dengan sin x. Oke, sama dengan sin x. Nah, ini kalau kita masukkan pi sini, gp ini ya, gp sama dengan sin pi. Sin pi itu berapa? 0 ya. Nah, fx-nya ini x. Maka terus kemudian bagaimana? Maka kita kemudian kondisi yang pertama kita cek apakah lebih besar daripada 0 atau kurang daripada 0. Limit x menuju pi plus ya, x berarti sama dengan pi hasilnya. Pi itu lebih besar daripada 0. Atau kalau kita setara dengan kurang lebih 3,14 sekian. Nah, bagaimana gambar GX-nya? Gambar GX-nya itu kira-kira seperti ini. Kalau kita ingat, gambar sini itu kan gini. Oke, gambar GX itu gini. 0, di sini pi per 2, di sini pi. Nah, di sini kemudian 3 pi per 2, di sini 2 pi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar grafik ini. Sekarang yang dibutuhkan itu adalah pi plus. Pi plus. Pi plus itu berarti dari mana? Bukan dari sebelum pi, tapi setelah pi. Berarti arahnya ke sana. Berarti daerah yang sini nih. Nah, oke. Berarti arahnya yang ke sini. Karena arahnya yang ke sini, berarti di sini downward dari arah bawah. Karena nilainya L-nya lebih besar daripada 0 ya, L lebih besar daripada 0, kemudian downward. Maka kesimpulannya apa? Hasilnya kita dapatkan di sini sama dengan minus infinity. Tadi di sini positif infinity, di sini negatif infinity. Oke. Kita dapatkan hasilnya kira-kira seperti ini, negatif infinity, ini positif infinity yang terakhir. Maka kita dapatkan ya, nah, negatif infinity karena kita dapatkan dari arah yang bawah sini sebenarnya ya, karena pi positif nih ya, dari arah downward. Oke. Nah, ini adalah tadi ya, kita membahas limit yang menghasilkan hasil infinity atau tidak terhingga. Nah, sekarang kondisi yang kedua adalah limit yang menuju nilai tak hingga. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman punya ya, limit x menuju tak hingga, fx menghasilkan L, maknanya apa? Maknanya adalah kalau x menuju corresponding number n ya, n yang tidak terhingga, x lebih besar daripada n, kemudian nilai fxl-nya itu sekira-kira kurang dari epsilon ini. Sama seperti pengertian. Nah, ini kira-kira. Jadi teman-teman menghasilkan seperti ini. Ini contoh limit fx. Nah, ini n ya, sampai menuju ini ya, menuju tak hingga ke sana nih, x-nya tak hingga. Nah, ini dia akan berosilasi kira-kira kayak gini nih. Nah, ini. Kemudian dia menuju ke nilai yang mendekati garis pink ini. Sehingga kita simpulkan bahwa nilai x yang menuju tak hingga itu nilainya adalah L di sini, di mana epsilonnya ini ya, ini L. Nilainya L ini di mana epsilon ini adalah nilai batasnya tadi dari sepanjang n ini kalau kita gambarkan. Nah, ini sama. Jadi ini limit x menuju tak hingga ya, dengan kondisi yang seperti tadi. Nah, kalau kita potong di n yang di bawahnya di sini, maka sama nih ya. Maka dia itu akan berosilasi di sini. Sehingga kita dapatkan ya, n-nya kita majukan sehingga dia
masih berada di daerah ini, masih berada di antara L plus epsilon gitu ya, L dikurangin epsilon ini. Kira-kira itu pengertiannya, sehingga kita bisa menemukan bahwa L ini, sehingga tidak mungkin, jadi tidak mungkin kalau limit misalkan ya X menuju tak hingga, misalkan di sini X kuadrat misalkan, maka ini nggak mungkin ini hasilnya nilainya itu angka tertentu. Kenapa? Karena tidak mungkin gambarnya seperti ini. Kalau X kuadrat itu gambarnya seperti ini, kira-kira gini. Jadi tidak berosilasi seperti ini ya. Maka artinya apa? Artinya nilai limit X menuju tak hingga X kuadrat ya tetap H hingga. Nah, berbeda kasus dengan berikutnya. Contoh seperti ini. Misalkan kita punya limit X kuadrat tambah 2X plus 5 sama dibagi 2X kuadrat plus 4. Ini kalau kita gambar nanti sama. Nanti gambarnya kira-kira gini. Akan berosilasi seperti ini. Nanti kita bisa menemukan berapa nilai L yang ada di sini seperti yang tadi. Nah, bagaimana menemukannya? Maka kita bisa dengan menggunakan solusinya dengan membagi pangkat yang tertinggi. Jadi, kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Ini ya, kita bagi dengan pangkat yang tertinggi, maka kita dapatkan teman-teman sekalian ya. Di sini pangkat tertingginya adalah X kuadrat, di sini X kuadrat nih ya. Maka kita bagi ya, maka sama dengan limit X kuadrat per X kuadrat ya. Sehingga di sini pangkat tertingginya X kuadrat, sehingga ini 1 plus 2 per X, 5 per X kuadrat, X kuadrat 2 plus 4 per X kuadrat. Oke, maka hasilnya gimana? Sehingga kita bisa membentuk limit X menuju tak hingga ya. X kuadratnya kita hilangkan ya. Sehingga ini 1, 2 tetap. 2 per X itu berapa? 2 per X itu karena berosilasi seperti ini, maka nilainya 0. Di sini juga nilainya 0. Di sini juga nilainya 0. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 dibagi 2. 1 per 2. Ya, hasil di sini 2 per X itu 0, 5 per X kuadrat 0, 4 per X kuadrat, X-nya menuju tak hingga ya, 0. Maka hasilnya setengah. Nah, ini misalkan dengan beberapa interval misalkan. Nah, kalau dengan interval seperti ini, contoh misalkan kita ingin mengevaluasi nilai seperti ini, maka kita cari dengan pangkat yang tertinggi teman-teman sekalian. Jadi maksudnya gimana pangkat tertingginya itu? Lihat pangkat tertinggi yang di atas itu pangkat tertingginya itu X, pangkat bawah itu X kuadrat, pangkat tertingginya 2, ini pangkat tertingginya 1. Maka teman-teman sekalian bisa membuat dari lihat yang pangkat tertingginya limit X menuju tak hingga minus tak hingga nih ya. Maka kita lihat sama ini dari minus tak hingga nih ya. Ini menuju minus tak hingga fxl K sama X menuju ini yang daerah sini ya, minus tak hingga tuh. Daerah yang ini. Maka sama, nanti kita dapatkan caranya sama dengan yang sebelumnya, sehingga 2 per X nih ya dibagi sama 2X kuadrat tambah 4, maka kemudian pangkat tertingginya X kuadrat nih ya. Maka ini X kuadrat 2 per X, di sini 2, 5 per X kuadrat, 4 per X kuadrat. Terus kemudian berarti kita hasilkan, maka yang atas itu 2 per X ini sama dengan 0, 5 per X kuadrat sama dengan 0, ini sama dengan 2, ini 0. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya kita dapatkan 0. Kenapa? Karena 0 dibagi 2 hasilnya. 0 per 2 adalah 0. Nah, bagaimana kalau kasus yang seperti ini? Nah, kalau kasus seperti ini, maka kita perlu mengkalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya itu seperti apa? Jadi kita kalikan dengan akar X kuadrat tambah X ya, tambah 3 dikurangin X ya, dibagi akar X kuadrat tambah X tambah 3 dikurangin X. Oke, maka kita dapatkan hasilnya teman-teman sekalian. Karena ini bentuknya minus tak hingga, sehingga kemudian kita ubah jadi seperti ini ya.
Nanti kita bentuk seperti ini, min x kuadrat tambah x ini. Nah kemudian sehingga kalau dikalikan, ini dikalikan akar sekawannya. Kalau ini A plus B, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, di sini A-nya, di sini B-nya, A minus B, maka sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Berarti x kuadrat plus x plus 3, x kuadrat plus x plus 3, minus x kuadrat. Maka ini habis, dikurangin, ya. Tinggal x plus 3. Terus kemudian maka kita dapatkan limit x plus 3 dibagi x kuadrat plus x plus 3. Oke, maka kemudian x plus 3 ini kita dapatkan x plus 3 ini adalah x plus 3 ini, maka kita uraikan ini karena pangkat tertingginya walaupun x kuadrat tapi ada akarnya, maka seperti akarnya itu ya akar kuadrat kuadrat diakarkan jadi pangkatnya 1 ya. Jadi ini x dikali dengan 1 plus 3 per x, maka sama dengan ya. Jadi ini kita dapatkan, maka sama dengan hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, kita dapatkan akarnya ini, akar x kuadrat itu adalah min x. Kok min x? Nah, kenapa min x? Karena ini daerah di minus tak hingga. Jadi nggak mungkin di sini x-nya positif, tapi x-nya harus negatif ya. Karena daerahnya menuju minus tak hingga. Sehingga akar x kuadrat ini, akar x kuadrat itu hasilnya adalah min x. Akar tadi. Karena supaya hasilnya tetap positif ya. Supaya hasilnya tetap positif maka diminuskan seperti ini. Karena nilai x-nya itu di area tidak terhingga gitu, sehingga perlu diminuskan supaya hasil dari akar itu selalu positif. Sehingga kemudian dicoret ya. Maka kita kemudian mendapatkan nilai ini habis, maka ini sama dengan 0, ini 1 dibagi akar dari ini 1 ya, ini ditambah 0, 3 per x kuadrat kemudian juga 0. Ini ya, maaf saya hapus dulu, izin hapus dulu, maaf ada yang kurang. Jadi sebelum disinikan, maka teman-teman membuat yang seperti ini tadi ya, yang min akar x-nya tadi ya. Kenapa di situ minus? Karena minus tak hingga. Hati-hati kalau di sini positif, maka di sini positif x ya. Maka sama dengan limit nih ya, x 1 plus 3 per x dibagi dengan x dikali dengan akar 1 plus ya. Akar 1 plus, nah ini akar 1 ini minus ya, karena ini minus x ya. Akar 1 plus 1 per x ditambah 3 per x kuadrat ya, min 1. Maka ini habis. Yang atas hasilnya ini 1 ditambah 0, berarti 1 tambah 0 dibagi ini bawah min akar 1 ditambah 0 tambah 0, berarti min 1 dikurangin 1, maka hasilnya min setengah. Maka kita dapatkan hasilnya min setengah. Nah ini bagaimana? Nah ini teman-teman bisa selesaikan. Ini 3 plus ya, berarti nanti berkaitan dengan pasti ini hasilnya antara positif tak hingga dengan negatif tak hingga. Nah ini kalau yang ini menuju tak hingga gimana? Nah ini kalikan akar sekawannya saja nanti. Jadi teman-teman bisa langsung ini x kuadrat min 2x plus 5, berarti x ya kuadrat dikali 1 ya minus 2 per x ditambah 5x kuadrat di akar ya, dibagi x dikali 2 ditambah 5 per x. Nah karena ini minus tak hingga, berarti keluar x kuadratnya berarti minus x dikali
akar dari 1 minus 2x plus 5x kuadrat dibagi x kali 2 plus 5. Ini depannya limit semua ya, limit 2 per 5x. Maka ini coret habis, maka hasilnya sama dengan min 1 dikali hasil akar dari 1 dibagi 2 tambah 0. Maka sama dengan hasilnya min 1 per 2. Yang ini sama dan seterusnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.